Halo pemirsa DRK Lovers, kembali lagi di cerita Kulpi Kumar Bajewala. Sebelum menonton, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa pula untuk menekan tombol loncengnya agar kalian mendapat notifikasi. Terima kasih. Melanjutkan episode sebelumnya, terlihat Santabai meminta Sikandar mengeluarkan alat pemujaan di bawah meja pemujaan itu. Tapi sepertinya Sikandar begitu sibuk karena ini sudah terlalu siang untuk berangkat bekerja. Entah bagaimana ketika Santabai melihat kalau Matka yang membuka meja tersebut. Sontak saja Matka terkejut saat melihat ada orang di bawah meja itu. Ia pun akan teriak, tetapi Lopli mengatakan, "Tolong jangan berteriak. Aku bersembunyi di sini karena aku dikejar oleh para preman yang akan membunuhku." Lalu Matka yang mendengar penuturan Lopli pun merasa kasihan dan ia pun memberikan air dan roti untuk Lopli. Lopli pun berterima kasih kepada Matka. Lalu di saat bersamaan, Kulpi yang melihat perilaku Matka yang mencurigakan, kemudian Kulpi pun menghampiri Matka dan ia pun melihat isi lemari itu. Tapi Lopli yang mengetahui kalau Kulpi akan menghampiri dirinya, ia pun menutupi dirinya dengan karung goni, sehingga Kulpi tidak dapat menemukan Lopli. Matka berhasil membohongi Kulpi. Lopli pun berterima kasih kepada Matka. Setelah itu, Kulpi dan teman-temannya berlatih menari untuk pemujaan. Sementara itu, Lopli memotong kostum yang akan dikenakan oleh putrinya Amanyira agar nanti ia bisa mengenali Amanyira. Di saat nanti Amanyira memakai kostum itu, Amanyira berkata kepada Kulpi, "Aku kemarin melihat hantu berwajah putih yang mirip dengan ibuku." Di tempat lain, Sikandar nampak berbicara bersama bosnya di restoran itu. Bosnya itu memuji nyanyian musik Sikandar yang begitu menyentuh hatinya, sampai-sampai ia meneteskan air mata. Setelah selesai bernyanyi, Sikandar menghampiri bosnya untuk meminta izin, karena hari ini ia akan melakukan puja kepada Dewa Ganesha. Dan Sikandar pun mengatakan bahwa anak-anak akan tampil dan menari, dan saya berjanji kepada mereka akan pulang lebih awal. Mendengar perkataan Sikandar pun, Pak Bos baik hati ingin ikut melakukan puja kepada Dewa Ganesha. Dan ia pun mengatakan, "Saya ingin bertemu dengan anak-anak Anda." Kemudian Sikandar dan Tuan Babar pun pulang bersama. Kulpi dan seluruh warga melakukan puja. Sementara itu Lopli keluar dari bawah meja puja. Lalu Nyonya Himat yang melihat orang asing pun menangkapnya. Lalu anak-anak memberikan kostum Dewa Ganesha kepada Lopli untuk mengikuti puja itu. Anak-anak merasa kasihan dan meminta Ibu Himat untuk membiarkan Lopli tinggal di sini. Lalu Lopli pun memakai kostum dan topeng Dewa Ganesha. Lopli memimpin puja, anak-anak juga memakai kostum tikus. Lopli tidak bisa mengenali mana Amanyira karena Raju sudah memotong semua ekor di kostum yang akan dipakai anak-anak. Mereka pun mulai menari. Lopli yang terus memperhatikan anak-anak itu, ia mengenali gerakan khas Amanyira. Sementara itu, Matka yang sudah sekongkol dengan Lopli, ia terlihat mematikan saklar lampu seketika. Seketika itu lampu juga padam. Dan di saat itu juga Lopli beraksi membawa Amanyira pergi dari tempat itu. Lopli membawa Amanyira ke sebuah gudang. Lopli memeluk Amanyira dengan penuh haru dan ia pun berbicara dengan penuh emosional kepada Amanyira. Lopli berkata, "Ibu merindukanmu, ibu melarikan diri dari penjara untukmu." Lalu Lopli melepaskan topeng yang dipakai Amanyira. Di saat Lopli membuka topeng itu, ia begitu terkejut kala ia melihat orang yang dia culik itu adalah Kulpi, bukanlah Amanyira. Sementara di tempat pemujaan, Sikandar dan semua warga mulai panik. Mereka semua mulai mencari Kulpi. Kemudian Sikandar mendapat
mendapatkan telepon dari Lovely. Lovely berkata, Kulpi sedang pingsan dan ia ada bersamaku, dan kamu tolong berikan Amanyra kepadaku, maka aku akan mengembalikan Kulpi kepadamu. Aku akan membawa Amanyra pergi jauh darimu. Jangan bertingkah bodoh. Lalu Sikander pun kaget mendapat ancaman dari Lovely itu. Amanyra memeluk Sikander karena ia takut dan khawatir kepada Kulpi. Warga yang berada di tempat itu bertanya kepada Sikander, tetapi Sikander hanya diam saja. Karena ia tak ingin mengatakan yang sebenarnya kepada warga tentang Lovely. Tiba-tiba para polisi datang menemui Sikander dan mengatakan bahwa Lovely telah melarikan diri dari rumah tahanan. Apakah kamu tahu di mana Lovely berada saat ini? Lalu Sikander pun menjawab, aku tidak tahu di mana dia berada. Kemudian Sikander pun membawa Amanyra masuk ke dalam rumah. Sikander meminta Amanyra untuk tidur, tapi tidak dengan Sikander. Ia terus berpikir, bagaimana aku bisa menukar kedua putriku ini, kata Sikander. Amanyra yang melihat ayahnya bengong bertanya, apakah Kulpi dalam bahaya? Apa yang sebenarnya terjadi, ayah? Lalu Sikander pun memeluk Amanyra dengan penuh kasih. Sementara itu, para polisi masih ada di tempat itu untuk berjaga. Lalu Tuan Babar meminta kepada para polisi untuk mengamankan tempat ini. Tuan Babar pun menjelaskan kepada para polisi bahwa Sikander adalah orang baik dan saya yakin ada orang yang berbuat jahat kepadanya. Maka dari itu saya minta kepada kalian tolong jaga Sikander dan tempat ini. Lalu Tuan Babar pun meninggalkan tempat itu. Menjelang pagi tiba, para warga tampak berkumpul. Mereka semua mengkhawatirkan Kulpi yang sampai saat ini belum ada kabar beritanya. Mereka pun begitu kompak untuk membantu Sikander mencari putrinya Kulpi. Pak Jenggot pun berkata, kita semua harus membantunya apapun yang akan terjadi. Lalu para warga sontak menghampiri ke rumah Sikander, tapi nihil, Sikander tidak ada di rumahnya. Warga pun terkejut melihat rumah Sikander kosong melompong.